Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu terkasih, kita boleh mendapat kesempatan untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Meskipun kita beribadah di rumah, kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Mari kita akan berdoa untuk kita mendengar renungan firman Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, Tuhan Engkau hadir dimanapun kami berada. Tuhan, terus sebentar kami akan mendengar renungan firman-Mu. Biar firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi kekuatan, jadi penghiburan bagi kami semua yang mendengar akan firman-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, dan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat firman-Mu, jadi dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih, saya akan bagikan renungan firman Tuhan yang berjudul bagaimana kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Puji nama Tuhan, ya, hari-hari ini kita boleh menghadapi tantangan yang sangat berat, yaitu pandemi COVID-19 ini. Tidak terasa hampir 1,5 tahun kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Ya, keadaan akhir-akhir ini, pandemi COVID-19 di negara kita tidak kunjung mereda, bahkan kasusnya makin meningkat dan banyak korban ya, yang berjatuhan. Bapak saudara, baik teman kita, saudara kita, ya, banyak mereka yang menjadi korban virus COVID-19 ini. Mengapa hal ini terjadi? Bapak saudara, karena kita melihat banyak orang di negara kita yang masih meremehkan dan tidak serius menghadapi COVID-19 ini. Nama Tuhan, Bapak Saudara kasih, kita sebagai umat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus serius dan sungguh-sungguh menghadapi virus COVID-19 ini. Puji nama Tuhan. Bagaimana cara kita menghadapi virus COVID-19 ini? Puji nama Tuhan. Bapak Saudara kasih, ya, saya akan menyampaikan cara kita menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan membangun atau meningkatkan 3M. Yang pertama yaitu membangun imun kita. Yang kedua yaitu membangun aman. Dan yang ketiga yaitu membangun iman kita. Puji nama Tuhan. Yang pertama, kita harus membangun atau menjaga imun kita. Ya, imun adalah daya tahan tubuh kita supaya ya kita tidak mudah terserang dengan virus COVID-19 ini. Puji nama Tuhan, ya. Kita harus membangun imun kita dengan cara yaitu kita harus selalu makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, selain itu kita juga harus tidur atau istirahat yang cukup. Kita juga harus minum vitamin, ya, supaya daya tahan tubuh kita tetap kuat. Ya, olahraga yang cukup, dan kita harus berjemur di sinar matahari. Itu yang pertama, Bapak Saudara, kita harus membangun imun kita. Yang kedua, yaitu kita harus membangun aman atau menjaga aman, artinya menjaga keamanan, kesehatan tubuh kita, ya, supaya kita tidak mudah tertular virus COVID-19 ini. Bagaimana cara kita membangun atau menjaga kita tetap aman dari virus COVID-19 ini? Sesuai dengan anjuran pemerintah bahwa kita harus selalu memakai masker, ya. Kita harus menjaga jarak, kita harus selalu mencuci tangan, kita harus menjauhi kerumunan, dan kita harus membatasi mobilitas, artinya kita tidak sering keluar rumah, ya, jika tidak ada keperluan. Puji nama Tuhan, ya. Itu yang kedua, Bapak Saudara. Jadi kita harus membangun, menjaga aman, ya, keamanan kesehatan tubuh kita. Dan yang ketiga, ini hal yang sangat penting, yang terutama dalam kehidupan kita, yaitu kita harus membangun, meningkatkan iman kita, ya. Artinya membangun kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Allah yang hidup, ya, sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita, sumber perlindungan kita, sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Sehingga dengan iman kita bisa menang menghadapi segala tantangan dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 5:4 berkata, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia,
yaitu iman kita. Bapak Ibu Saudara kasih, kita sebagai umat Tuhan harus membangun, meningkatkan iman kita menjadi iman yang kuat, yang teguh, sehingga kita tidak takut, tidak khawatir, tetap bisa bersukacita, tetap bisa bersyukur meskipun kita menghadapi tantangan yang berat saat ini. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita percaya akan kasih-Nya Tuhan, akan kuasa-Nya Tuhan yang tidak pernah berubah, dan janji-Nya pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Jangan sampai iman kita menjadi lemah atau merosot, sehingga kita jadi takut, khawatir, stres, bahkan bersungut-sungut, akhirnya kalah dalam menghadapi tantangan dalam dunia ini. Puji nama Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita bisa membangun, meningkatkan iman kita? Di dalam firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, maka dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bagaimana caranya, Bapak Saudara? Jelas Tuhan Yesus mengatakan supaya kita bisa membangun iman kita, yaitu kita sebagai ranting harus melekat pada pokok anggur. Yesus sebagai pokok anggur, sumber kekuatan kita, sumber segala-galanya dalam kehidupan kita. Kita sebagai ranting harus melekat erat pada pokok anggur. Maka ranting itu akan bertumbuh jadi kuat, segar, bahkan bisa berbuah-buah. Puji nama Tuhan. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus membangun persekutuan atau hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Bagaimana caranya kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Yaitu lewat ibadah, lewat doa kita secara pribadi, lewat pujian penyembahan kita kepada Tuhan, lewat kita belajar akan firman Tuhan. Di situ iman kita, rohani kita akan makin kuat, teguh, sehingga kita boleh menang menghadapi segala tantangan dalam kehidupan kita. Bahkan hidup kita bisa berbuah-buah, artinya bisa menjadi saksi, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita menjadi ranting yang tidak melekat pada pokok anggur. Maka ranting itu akan jadi kering, jadi layu, bahkan akan mati. Bapak Saudara, jangan sampai kita tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Mungkin karena kesibukan kita, karena kita banyak mengurus hal-hal perkara dalam dunia ini, mungkin mengurus keluarga, pekerjaan kita, sehingga kita melupakan persekutuan, hubungan yang intim dengan Tuhan, sehingga iman kita jadi lemah, jadi merosot, sehingga kita tidak mampu menghadapi tantangan dalam dunia ini. Tetapi biarlah kita menjadi ranting yang selalu melekat kepada Tuhan. Kita sediakan waktu untuk selalu membangun persekutuan, baik secara pribadi dengan Tuhan, juga bersama-sama dalam ibadah di gereja. Mungkin saat ini kita masih belum dapat beribadah di gereja, tapi di rumah masing-masing. Jadi kita selalu membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan bersama keluarga kita masing-masing. Puji nama Tuhan. Biarlah lewat renungan firman Tuhan saat ini kita mau sungguh-sungguh serius, sungguh-sungguh menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius, yaitu dengan membangun atau menjaga 3M, yaitu imun, aman, dan yang terutama yaitu harus membangun iman kita, sehingga dengan iman kita bisa mengalami janji-janji Tuhan, yaitu pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, berkat-berkat Tuhan, bahkan kemenangan dari Tuhan akan kita alami dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap kita yang mendengar renungan ini pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan datang kepada Tuhan dan nyanyikan pujian, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengar renungan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh menghadapi tantangan yang berat dalam dunia ini, menghadapi COVID-19 ini Tuhan, Kau sudah memberikan nasihat firman-Mu supaya kami boleh menjaga imun kami, menjaga keamanan kami, dan kami boleh meningkatkan, membangun iman percaya kami pada Engkau Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Biar kami boleh membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya Tuhan iman kami boleh tetap kuat dalam Engkau, dan kami boleh mengalami kemenangan menghadapi tantangan dalam dunia ini. Tuhan, Kau tolong setiap umat-Mu saat ini mungkin mengalami beban yang berat, Kau berikan kelepasan, pertolongan. Mungkin dalam sakit Engkau jamah sembuhkan, juga mereka yang dalam keperluan Engkau berikan berkat-Mu Tuhan. Yang kekurangan juga Engkau berkati dengan limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau Roh Kudus nantiasa boleh memegang tangan kami, memimpin langkah hidup kami, sehingga kami boleh tetap bersyukur, tetap bersukacita Tuhan. Bersama Engkau kami melewati tantangan dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati yang umat-Mu sudah mendengar akan firman-Mu Tuhan. Biarlah berkat kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, dan urapan dari Allah Roh Kudus boleh memberkati umat-Mu dimanapun berada Tuhan, yang akan memberkati kesehatan-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati pekerjaan-Mu, memberkati pelayanan-Mu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Berkat berikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.